tidak mungkin mempelajari ilmu yang baru mengenai tata cara kehidupan sehari-hari kita. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Panjenengan dengarkan terkait hal-hal yang membatalkan wudhu. Kadang kita tidak tahu, kadang tidak tahu. Ada yang tahu, alhamdulillah. Yang belum tahu, monggo disimak. Yang pertama, hal-hal yang membatalkan wudhu itu apa? Belum, sabar, santai. Yang pertama itu tidur, ya, atau bahasa di kitabnya itu zawalul akli, hilangnya akal. Dengan sebab apa? Dengan sebab tidur. Kalau orang tidur, otomatis batal wudhunya. Tapi tidurnya tidak semuanya tidur. Ada tidur yang tidak membatalkan wudhu. Contohnya tidurnya bagaimana? Orang yang tidur, contohnya kayak kiai ini tidur nih. Tidurnya begitu. Sekiranya antara pantatnya sama pantatnya itu bergabung, bahasa kita itu kalau dia mau kentut tidak bisa. Nah, coba jenengan praktekkan sendiri. Kalau mau kentut tidak bisa. Itu tidur sambil duduk yang tidak membatalkan wudhu. Hilangnya akal, apalagi gila. Gila itu sudah membatalkan wudhu, walaupun sebentar gilanya, batal langsung wudhunya. Terus apalagi mabuk. Bukan mabuk yang di bis ya atau di laut ya, bukan. Mabuk itu apa? Pingsan gitu lah. Itu membatalkan wudhu. Terus apalagi? Yang kedua, keluarnya sesuatu dari dua lubang kemaluan, kemaluan belakang dan kemaluan depan. Nah, contohnya tadi kan kentut. Apalagi kentut ini bagi perempuan mau lewat belakang, mau lewat depan, pokoknya ada keluar angin, itu namanya kentut, membatalkan wudhu. Keluar keluar air kencing, itu semuanya membatalkan wudhu. Keluar cacing, anak kecil, pokoknya kan ada yang keluar cacing di keremian itu membatalkan wudhu. Kecuali ada satu, apa? Keluar air mani, itu tidak membatalkan wudhu karena air mani itu suci, cuma jijik saja, tapi tidak sampai membatalkan wudhu. Jelas nggak? Keluar kelereng umpamanya, keluar koin, uang makan ketelan keluar, itu membatalkan wudhu. Meskipun suci ataupun najis tetap membatalkan wudhu karena keluar dari kemaluan belakang dan kemaluan depan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga apa? Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Definisinya ada lagi, yang sama-sama besar. Kalau anak kecil sama anak kecil tidak batal wudhu, harus dewasa sama dewasa. Dewasa sama anak kecil tidak batal wudhu karena salah satunya anak kecil. Batasannya mana anak kecil? Anak kecil itu kalau laki-laki itu sekiranya bisa syahwat kalau melihat perempuan, dan juga perempuan sebaliknya. Mungkin umur berapa? 8 atau 9 tahun ya sudah itu. Tapi kalau masih umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun memegang anak kecil itu sudah membatalkan wudhu. Karena kenapa? Mereka itu masih kecil, belum sampai batas syahwatnya. Terus dengan tanpa penghalang, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan tanpa penghalang. Penghalang ini kayak gini, penghalang ini. Nah, ini penghalang. Kalau megang begini, dah batal wudhunya. Ya, kalau ada penghalang dah batal wudhunya. Tapi kalau tidak ada penghalang, langsung kulit sama kulit batal. Terus apa lagi? Bukan mahram. Bukan mahram. Bukan muhrim ya. Muhrim itu orang yang sedang ihram. Ihram itu ihram haji. Kalau mahram, baru siapa ini mahram? Mahram ada 3. Yang pertama mahram nasab, mahram dengan sebab sepersusuan, mahram dengan sebab perkawinan. Mahram-mahram ini kalau kita memegang mereka, laki-laki atau perempuan memegang lawan jenisnya, tapi dengan mahram tidak batal wudhunya. Dengan nasab seperti siapa? Kalau laki-laki dengan yang pertama ibunya, kalau perempuan bapaknya, itu tidak batal. Terus siapa? Anaknya. Kalau perempuan anak laki-laki, yang bapak anak perempuan, tidak
Tidak batal. Terus siapa? Saudaranya, saudara kandung, atau saudara seayah, atau saudara seibu, itu tidak batal. Tidak batal wudhunya. Siapa lagi? Paman. Bagi yang perempuan, kalau yang laki-laki, bibiknya berarti bibik dari ayah atau bibik dari ibu, itu tidak membatalkan wudhu. Atau saudaranya kakek, itu cuma termasuk kan bibik juga, bibiknya ayah atau bibiknya ibu, itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau saudaranya kakek tadi punya anak, dan itu kan sepupunya ayah atau sepupunya ibu, kita nyebutnya paman, batal wudhunya. Karena kenapa? Sepupu itu batal, meskipun kerabat dekat tapi membatalkan wudhu. Terus sepersusuan, sepersusuan, umpamanya ada orang nyusu sama anak bayi, nyusu sama perempuan, nah itu namanya anak sepersusuan. Kalau bapaknya berarti bapak sepersusuan. Contohnya perempuan punya suami, ada anak kecil nyusu sama perempuan. Dan suaminya perempuan ini itu namanya bapak susu, tidak batal wudhunya. Begitu juga saudara sepersusunya, meskipun orang lain, umpamanya kalau zaman dulu, zaman Nabi Muhammad itu ada perempuan yang kerjaannya itu kerja itu nyusui anak. Ya, baik Nabi Muhammad itu kan nyusu ya kepada siapa? Halimatus Sa'diyah kan ya. Yang sebelumnya kepada Thuwaibah, kemudian Halimatus Sa'diyah. Nah itu Halimatus Sa'diyah ini kerjaannya nyusui anak. Nabi Muhammad ini punya saudara sepersusuan, meskipun bukan darah dagingnya. Nah itu tidak batal wudhu, paham nggih? Terus yang ketiga, melalui tali perkawinan. Siapa aja tali perkawinan ini? Yang pertama mertua terus ke atas itu tidak batal wudhu. Siapa lagi? Mertua laki-laki, kalau yang perempuan berarti mertua laki-laki, kalau yang laki-laki mertua perempuan, mertua, itu tidak batal wudhu semuanya. Tapi kalau ipar bagaimana? Bibi mertua. Kita punya mertua, punya adik atau punya kakak, yang perempuan atau laki-laki, itu batal wudhunya. Terus menantu laki-laki, yang perempuan, kalau yang laki-laki menantu perempuan, itu tidak batal wudhunya. Terus siapa lagi? Anak tiri tidak batal wudhunya. Bapak tiri atau ibu tiri tidak batal wudhunya. Nah itu jelas nggih, bersentuhan kulit laki-laki yang bukan mahram tanpa penghalang. Terus kalau bersentuhan kuku tidak batal ya, bersentuhan sama kukunya tidak batal wudhu. Rambutnya tidak batal, giginya jadi pegang giginya tidak batal wudhu. Terus yang keempat, memegang kemaluan, kemaluannya sendiri dipegang, tapi dengan syarat telapak tangannya. Ini telapak tangan yang kelihatan putih itu telapak tangan. Kalau belakangnya ada dipegang kemaluannya, belakang atau depan, itu membatalkan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.